Ya, salam kundangan iman. Kembali lagi bersama saya di Kamu Luar Biasa. Saya Kardo Tagaol. Saya akan membahas di sini. Saya akan mengajarkan bagaimana kita menguak firman Tuhan. Yang pertama itu tentang keselamatan, udah. Baptisan air, udah. Sekarang kita membahas tentang apa ya? Berharaplah sama Tuhan dan jangan berharap sama manusia. Inilah dia firman Tuhan yang sangat luar biasa. Maaf, seribu maaf kalau suara saya nanti keras, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Saya mau memberkati saudara. Itu saja. Demikian firman Tuhan. Inilah rencana Tuhan indah kepadamu, dan jangan andalkan manusia. Tak boleh. Jadi teman-teman, rencana-rencana Tuhan indah kepada kita. Oh, mungkin firman Tuhan berkata dalam Yeremia 28 ayat 11 berkata ya, sebab aku mengetahui kamu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan kecelakaan, yang memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita rencana-rencana Tuhan indah kepadamu, Bapak Ibu Saudara teman-teman, rencana-rencana Tuhan indah kepadamu. Sekali lagi saya bilang, setiap kita jangan kita mengandalkan manusia. Jangan kita mengandalkan manusia. Janganlah kita berharap sama manusia, karena manusia itu mengecewakan. Kenapa katanya? Terkutuklah orang mengandalkan manusia loh. Firman Tuhan mengatakannya. Jadi kalau kita berharap sama Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Kayak mana kita mengandalkan manusia? Pertama, contoh, ada pacar saya mau putus katanya. Oh janganlah, inilah contoh katanya. Berarti itu kita berharap sama manusia, gak berharap sama Tuhan. Katanya firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Buka firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 5. Jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan. Saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Haleluya, turun hujan berkat. Jadi di ayat 7 dikatakannya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan kita andalkan manusia. Jangan andalkan pacarmu. Jangan berharap sama pacarmu. Kalau pacarnya bisa dicari. Kalau pacarmu yang menghalangi kamu melayani, kalau pacarmu yang menghalangi kamu untuk kebaktian, lebih baik diputuskan. Kenapa saya bilang? Karena itu bukan dari Tuhan. Kalau dia menghalangi kau untuk beribadah kepada Tuhan, kalau dia menghalangi kau, kalau lebih baik diputuskan. Jelas kata firman Tuhan berkata tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang menaruh harapannya kepada manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan manusia, maka kita akan terkutuk. Kenapa kita berharap sama manusia juga tuh kita akan dikecewakan. Buat keluarga-keluarga, buat pemuda-pemudi yang mau mencari pasangan hidup, andalkan Tuhan, maka rencanamu akan indah. Jelas kata firman Tuhan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Di ayat 28
di Yeremia 28 ayat 11 tadi. Sebab aku mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku, yang ada padamu, yang ada padaku, mengenai kamu, mengenai kita, mengenai hidup kita. Jangan andalkan manusia. Jelas kata firman Tuhan, kalau kita mengandalkan manusia maka kita akan terkutuk. Kalau kita mengandalkan Tuhan maka hidup kita akan diberkati. Haleluya. Jadi teman-teman, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Akan diberkati, rencana Tuhan akan jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mengukus kepada Tuhan, kalau kita datang kepada Yesus. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita andalkan kekuatan kita sendiri. Oh, sering sekali kita saat ada masalah, kita mengandalkan diri kita. Kenapa? Kita yang selalu mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan engkau melakukan begini? Kenapa? Ada apa semua ini? Kalau kita ada masalah, sering sekali kita menyalahkan Tuhan. Ternyata itu semua Tuhan lakukan untuk kehidupan kita, untuk lebih baik lagi, guys. Lebih baik lagi, teman-teman. Jangan andalkan manusia karena manusia mengecewakan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia. Terkutuk, kata firman. Bukan saya mengatakannya firman. Ini ayatnya, ini. Ini ayatnya, guys. Sini ada semua, di sini. Sini. Jadi yang pertama apa yang kita lakukan? Sadarlah kita. Pak firman Tuhan berkata, sadarlah dan lawanlah iblis. Sadarlah kita. Karena musuhmu, karena si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya dan menerkam. Sadarlah kita, siapa kita di depan Tuhan. Sadar. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka rencana Tuhan yang tidak akan jadi kepada kita. Betul. Kenapa rencana Tuhan tidak akan jadi kepada kita? Yang pertama, sering sekali kita mempersalahkan Tuhan. Oh, kenapa begini ya Tuhan? Tapi rencanamu indah. Kenapa engkau lakukan begini? Kenapa yang gini? Kita banyak ngomong. Kita nggak tahu apa yang Tuhan kepada kehidupan kita. Kita kebanyakan ngomong, ngoceh. Tapi apa yang saudara perbuat kepada Tuhan? Apa yang kita perbuat kepada Tuhan? Dalam kehidupan kita ini, di dalam selama kita di dunia ini, apa yang kita perbuat kepada Tuhan? Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Jawab di hati saudara, jangan jawab di hati saya. Jawab di hati saudara, jangan jawab saya. Karena itu urusanmu sama Tuhan, bukan urusan saya. Kalau saya pribadi sama Tuhan. Jadi sering sekali kita menyalahkan Tuhan lah, sering. Dan kita terjatuh, kita sering. Dan kita lemah. Apa sebenarnya maksudmu Tuhan? Sering sekali.
kenapa aku suka buat sakit? Menuntut, ngoceh. Tapi Tuhan memberikan rencana yang indah kepada kita di balik semua itu. Tapi kita tidak menyadarinya. Berubahlah kita. Berubahlah kita, guys. Berubahlah kita, teman-teman. Sering sekali kita begitu. Makanya rencana Tuhan itu tidak akan jadi kepada kita. Ucapanmu adalah doamu. Tuhan menciptakan langit ini melalui dari ucapan. Maka terjadilah semuanya. Ucapkan rencana Tuhan indah kepadamu. Ucapkan firman Tuhan saat kau punya masalah. Jangan dipersalahkan Tuhan. Maka rencana Tuhan itu akan jadi kepada kita. Kalau kita mengucapkan firman Tuhan, kalau kita menyadari, kalau kita mengucapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita mengucapkan firman Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap pagi, setiap kita berdoa, maka Tuhan akan menjadikan rencana itu indah pada waktunya. Oh, mungkin sekarang belum dijawab Tuhan. Mungkin kita lagi dibentuk Tuhan. Mungkin hati kita ini diiris, sakit, dibuat seseorang, tapi kita dibentuk untuk menjadi untuk menjadi bejana yang indah, untuk mendapat harapan yang indah kepada Tuhan. Mulai sekarang, jangan kita andalkan manusia kita. Jangan kita andalkan si aku kita, egois kita, jangan. Kedagingan kita, ini kedagingan. Ini akan menjadi kepada tanah, yang kembali kepada tanah ini. Ini semua akan kembali kepada tanah. Tetapi, nanti roh kita kemana setelah kematian ini? Itu. Terkadang banyak sekali ya orang-orang sombong yang kita dapati. Terkadang kita kenalan begini. Siapa kau gini. Contoh banyak, sebagian. Mereka tidak menyadari apa yang milik mereka itu kepunyaan Tuhan. Mereka mempunyai talenta itu milik Tuhan. Kalau saudara punya talenta, gandakanlah, maka rencana Tuhan akan jadi. Apa sebagai talenta saudara? Apa yang menjadi rencana Tuhan itu? Apa rencana Tuhan dalam kehidupan saudara? Apa rencana Tuhan dalam kehidupan saudara? Jangan jawab saya. Jawab di hatimu. Andalkanlah manusia. Andalkanlah Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka rencana Tuhan akan indah kepada saudara. Kalau kita mengandalkan manusia kita, kata firman, terkutuk, guys. Terkutuk. Kalau kita berharap sama manusia, terkutuk, guys. Betul, terkutuk. Aku tanya dulu saudara-saudara. Jawab di komennya. Selama saudara pacaran, selama saudara menikah, adakah saudara mengandalkan Tuhan? Atau saudara tidak mendengarkan apa kata Tuhan? Jawab di hatimu, jangan dijawab kepada saya. Saya ulangi. Buat keluarga, terkhususnya buat yang pacaran.
Adakah Yesus yang kau andalkan dalam kehidupanmu, atau pacarmu sendiri, atau keluargamu sendiri? Terkutuk kita, kata firman, kalau kita mengandalkan manusia. Jadi guys, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka rencana Tuhan itu yang akan indah kepada kita. Maka itu yang akan jadi kepada kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Saya banyak dibentuk. Kalau kita mengandalkan manusia, kita terkutuk. Jelas kata firman Tuhan. Buat keluarga-keluarga, buat pemuda-pemudi yang sedang mencari jodoh, yang sedang mau menikah, andalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita akan terkutuk, kata firman. Teman-teman, pemuda-pemudi, keluarga yang saya kasihi, ibu dan bapak saudara, andalkan Tuhan, maka rencana Tuhan akan jadi kepada saudara. Kutanya, kalau kita mengandalkan manusia, apa yang kita dapatkan dari manusia? Contoh ya, saya ke gereja. Apa yang kita lihat? Apakah kita sudah bertemu Tuhan? Apa motif-motif kita yang lain? Itu terserah saudara. Tapi saudara saya mengingatkan, sadarlah kita guys, sebab iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya, yang menerkam siapa yang dapat. Itu singa, itu iblis. Maka kita akan bergerak cepat sebelum iblis menghancurkan kita nanti. Maka ketahuilah apa rencana Tuhan. Ketahui, please, ketahui. Buat keluarga-keluarga, ketahuilah rencana Tuhan indah kepada keluarga kalian. Anak-anak kalian diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu pikirkan, jangan pikirkan apa perkataan manusia. Emang kita hidup apa dengan perkataan manusia? Kata firman berkata dalam firman berkata, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, maka itu yang akan jadi kepada kita. Rencana-rencana Tuhan yang akan jadi kepada kita. Kita hidup bukan dari roti saja, tetapi kita hidup dari firman Tuhan. Jangan kita andalkan manusia kita. Jangan kita gara-gara maaf ya. Jangan kita gara-gara keladang kita tidak mengandalkan Tuhan. Jangan kita utamakan kita kali ini. Utamakan orang lain. Kasih dan beri kepada orang lain, maka rencana Tuhan yang itu akan indah. Maka Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, aku akan kuberkati. Maka Tuhan menyuruh ke malaikat Gabriel memberkati kita. Oh, saya bersaksi ya, semalam waktu saya ke panti asuhan, teman-teman, saya menangis. Kenapa saya menangis? Mereka tidak mempunyai mama papa. Kita masih beruntung. Saya menangis. Ada yang meninggal orang tuanya dua-duanya. Mana bau? Jadi
dulu. Hah? Bebe. Siapa itu? Hah? Jadi teman-teman, berharaplah sama Tuhan. Pemuda-pemudi berharap sama Tuhan. Keluarga berharap sama Tuhan. Kalau kita berharap, maka rencana Tuhan akan indah pada kita. Kalau kita berharap sama manusia, jangan harapkan kita diberkati Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, maka Tuhan tadi. Kita mengandalkan Tuhan, maka hidup akan diberkati. Jadilah orang-orang yang tangguh di hadapan Tuhan, sama seperti Daud. Apa itu? Apalagi itu manggil